Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke materi pelatihan mentor kita yang terakhir, yaitu tentang self-reflection and evaluation. Yang saya percaya adalah setiap orang akan membutuhkan mentor. Oleh karena itu, hari ini saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu mentor saya yang telah menjadi fasilitator yang juga mendorong saya belajar tentang banyak hal, khususnya di dunia pendidikan. Halo Pak Luki. Halo. Iya. Halo teman-teman. Oke, hari ini saya bersama dengan Pak Luki dan kita akan ngobrol tentang self-reflection and evaluation. Nah, sebenarnya saya mau nanya Pak, sebetulnya apa sih self-reflection and evaluation itu Pak? Self-reflection atau self-evaluation itu adalah sebuah cara untuk kita menjadi seorang pembelajar, di mana kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, apa yang sudah baik kita lakukan dan apa yang masih perlu ditingkatkan, dan juga kita bisa menetapkan target selanjutnya dari proses refleksi tersebut. Oke, boleh tahu nggak Pak, kenapa sih kok yang namanya self-reflection and evaluation itu adalah sesuatu yang penting? Penting karena dengan kita melakukan self-reflection, kita terus bertumbuh. Kita tidak berhenti menjadi pribadi yang statis, tapi kita boleh maju terus untuk kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Baik itu dari sisi kognitifnya, cara berpikirnya, skillsnya, maupun dari kita lihat dari attitude-nya. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa itu adalah hal yang penting, hal yang perlu kita lakukan, kira-kira cara-caranya seperti apa ya Pak buat kita secara aplikatif bisa melakukan self-reflection and evaluation, karena kesannya kayak sesuatu yang harus merenung, harus duduk diam, tempat yang sunyi dengan musik yang sangat-sangat syahdu baru bisa mendapatkan mood. Maksudnya kadang terkesan sesuatu yang sangat-sangat seperti itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara-cara untuk melakukan self-reflection and evaluation itu? Iya, ada satu referensi yang menarik, yaitu yang dikembangkan oleh Gibbs yang dinamakan dengan experiential reflection gitu. Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman yang melakukan mentoring, karena teman-teman ini mengalaminya melakukan tugas mentoring tersebut dan mengalami mentoring tersebut. Nah, Gibbs ini menyarankan ada 5 tahap untuk kita melakukan proses mentoring. Yang pertama adalah kita perlu mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang pengalaman kita melakukan mentoring tersebut. Kemudian bagaimana langkah kedua, bagaimana perasaan kita ketika kita melakukan mentoring tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan evaluasi, mana yang sudah baik kita lakukan dalam proses mentoring, mana yang perlu diperbaiki lagi atau perlu ditingkatkan lagi. Dan yang keempat adalah kita menyimpulkan proses mentoring itu seperti apa yang sudah kita lakukan. Dan yang tak kalah pentingnya di tahap terakhir adalah kita menetapkan target baru. Sebagai seorang mentor itu kita akan melakukan target baru apa. Lalu ketika itu sudah dijalankan, kembali kita akan merefleksikan. Begitu terus sehingga itu menjadi sebuah siklus, dan ketika itu menjadi sebuah siklus, harapannya kita akan terus bertumbuh dan menjadi seorang mentor yang baik. Begitu kira-kira Bu Novi. Wah, sangat menarik sekali. Jadi istilahnya kayak ada continuous learning process Pak yang terus akan kita hidupi dan kita lakukan. Benar. Nah, itu adalah satu proses untuk pembelajaran kita sebagai seorang mentor. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan hal tersebut diterapkan untuk menti atau teman-teman yang masih di semester 1 ataupun semester 2? Contohnya Bu, misalnya apa ya? Kan tadi kalau untuk itu adalah proses belajar yang akan dialami oleh seorang mentor. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman pembelajar yang ada baru di semester 2, kira-kira hal-hal apa ya yang bisa mereka refleksikan, entah itu mungkin dari journey mentoring mereka, atau mungkin dari proses akademik mereka, atau proses kehidupan mereka, kira-kira seperti apa? Iya, contohnya adalah ketika mereka menjalankan proyek bisnis di prodinya, itu kan mereka berinteraksi dengan pengguna, mereka berinteraksi di dalam kelompok,
dan mereka mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu di dalam proyeknya. Nah, hal ini bisa mereka refleksikan dengan menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Gibbs ini. Oke. Nah, kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi ya Pak kalau misalkan kita tidak melakukan yang namanya proses refleksi ini? Kita akan berhenti dan kita tidak akan belajar tentang apa yang sudah kita alami. Ini adalah sebuah proses thinking about thinking, memikirkan apa yang sudah dilakukan dan menetapkan target baru. Jadi proses ini menuntut kita untuk menjadi pribadi yang selalu baru, pribadi yang selalu dinamis, pribadi yang bisa menghubungkan apa yang sudah dilakukan dengan impian-impian yang ingin dicapai. Oke, menarik sekali sharing yang dari diberikan sama Pak Lucky. Nah, semoga teman-teman juga mendapatkan insight, juga teman-teman mendapatkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk teman-teman semakin aware pentingnya proses yang namanya refleksi ini. Nah, setiap musim di dalam kehidupan kita itu membawa satu pelajaran. Make sure bahwa kita tuh mempelajari setiap hal yang datang di dalam kehidupan kita dan pastikan kita juga resolve hal-hal yang masalah-masalah atau hal-hal yang datang di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting seperti tadi yang disampaikan sama Pak Lucky, kita belajar untuk selalu punya plan yang baru. Jadi kalau kita udah ngalamin sesuatu, kita belajar untuk evaluasi, kita kembangkan target yang baru supaya kita tetap jadi orang yang semakin baik dan lebih baik lagi. Thank you Pak Lucky buat ngobrol dan sharingnya kita hari ini. Baik. Mungkin untuk penugasannya, mereka melakukan refleksi juga menggunakan model Gibbs ini Bu. Jadi 5 tahapan itu. Siap Pak. Nah ini jadi dapat insight untuk teman-teman bisa buat yang namanya reflection project. Nah ini sama sekali bukan tugas yang menyulitkan ataupun memberatkan karena ini adalah sesuatu yang datangnya dari pengalaman mereka ya. Jadi dari pengalamannya teman-teman sendiri. Nah saya percaya setiap teman-teman punya yang namanya style atau yang namanya preferensi. Nah di penghujung akhir mentoring ini penting buat kami setiap teman-teman merefleksikan hal-hal yang sudah teman-teman alami dan pelajari selama 8 bulan ini. Nah, karena itu kita minta teman-teman untuk membuat refleksi pribadi yang berisi harapan yang waktu teman-teman pada saat pelatihan tanggal 9 Mei lalu, harapan teman-teman saat menjadi mentor itu apa saja. Nah, apa yang terjadi selama proses mentoring ini, teman-teman bisa memberikan contoh 1 atau 2 kasus. Nah, teman-teman bisa deskripsiin juga apa yang teman-teman rasakan selama teman-teman menjadi mentor. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang teman-teman alami, dan semua pengalaman dari semua pengalaman tersebut apa yang teman-teman pelajari atau teman-teman kristalkan sebagai seorang mentor. Dan yang terakhir juga yang terpenting, apa yang teman-teman masih ingin kembangkan selama sisa semester ke depan, karena kan perjalanan journey as a mentornya secara dalam tanda kutip on paper seolah-olah berakhir, tapi yang namanya calling untuk menjadi seorang mentor ataupun jadi seorang pembelajar nggak akan pernah berakhir. Nah, hal-hal apa yang pengen teman-teman pelajari di waktu-waktu ke depan, mungkin ada yang sisa 2 semester di UC, ada yang sisa 4 semester, apa yang teman-teman akan kerjakan atau lakukan. Nah, kami nggak pengen ngebatasi kreativitas dan potensinya teman-teman. Teman-teman boleh membuatnya dalam berbagai bentuk. Buat yang suka ngomong atau yang suka cerita, storytelling, teman-teman bisa buat video ataupun vlog dengan durasi 2-4 menit. Buat teman-teman yang hobinya nulis, bisa bikin reflective essay, bisa mungkin sekitar maksimal 1000 kata atau 2 sampai maksimal 3 lembar dalam bentuk narasi. Nah, buat teman-teman yang hobi desain atau suka menggambar, teman-teman bisa bikin poster ataupun komik tentang learning journey-nya teman-teman. Nah, Google Drive-nya akan di-share oleh teman-teman Head of Mentor dan Cohort dan diteruskan ke teman-teman semua. Buat project ini, gak hanya teman-teman student mentor yang buat, even teman-teman Cohort dan HOM juga akan mengerjakan hal yang sama. Dan berikutnya saya menyarankan teman-teman buat memberikan semacam feedback pribadi buat setiap mentinya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa membuat itu dalam bentuk notes ataupun surat pribadi yang isinya sebetulnya adalah mengapresiasi learning journey-nya teman-teman menti yang udah selama setahun mungkin berproses bersama-sama. Ini penting supaya menti-menti kita juga tahu tentang perkembangannya. Yes. Selain mereka melakukan self-reflection, mereka juga mendapat feedback dari kakak mentornya. Itu penting sekali. Yep. Nah, tidak ada patokan khusus, teman-teman bisa memberikan notes, teman-teman bisa memberikan gift atau apapun, bebas, nggak ada keharusan. Tapi yang paling penting adalah personal feedbacknya teman-teman buat teman-teman menti. Nah, buat teman-teman menti juga nanti akan ada panduan project yang sama seperti yang teman-teman udah mentor kerjakan, cuma dengan standar-standar yang sedikit berbeda. Nanti akan kita informasikan melalui teman-teman head of mentor dalam bentuk PDF. Jadi informasinya akan kita ketik dalam bentuk PDF, teman-teman bisa sharekan buat teman-teman menti. Buat teman-teman menti nanti silahkan men-sharekan Google Drive yang akan diberikan. Terakhir, kita yang mau ngasih apresiasi buat teman-teman student mentor, koordinator maupun head of mentor. Thank you buat kerja kerasnya, big hand buat teman-teman semuanya. Semoga perjalanan ini jadi sesuatu yang berkesan, jadi sesuatu yang mendatangkan banyak pembelajaran, banyak pertumbuhan buat teman-teman sendiri. Dan jangan lupa buat take notes apa yang teman-teman kepingin improve buat waktu-waktu kedepannya. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Semangat!